Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada teman-teman. Saya mau minta izin kepada teman-teman, apakah teman-teman bersedia? Ya, Saya bersedia. bersedia. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan yang berjudul penyakit tuberkulosis. Menurut teman-teman, apakah penyakit tuberkulosis itu? Penyakit menular. Oh iya, betul sekali. Jadi saya akan menambahkan, jadi pengertian dari tuberkulosis sendiri adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan karena kuman TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Mayoritas kuman TB menyerang paru, akan tetapi kuman TB juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. Nah, tuberkulosis ini juga merupakan penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh Mycobacterium yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Infeksi bakteri ini biasanya menyebar melewati pembuluh darah dan kelenjar getah bening, tetapi secara umum atau secara utama menyerang paru-paru. Jadi apa sih penyebab penyakit tuberkulosis itu? Apakah teman-teman mengetahuinya? Apa penyebabnya? Tidak orang gizi. Jadi saya mau menambahkan bahwa penyebab dari TBC sendiri itu adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ada banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ini, yaitu mulai dari gaya hidup yang tidak sehat sehingga memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Penyebab TBC adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri penyebab TBC ini umumnya menyerang paru-paru. Bakteri bisa menyebar ke orang lain melalui percikan air liur dan dilepaskan ke udara saat penderita TBC bersin, batuk, atau meludah. Meski dapat menyebar melalui udara, penyakit TBC tidak semudah penyebaran flu atau batuk. Proses penularan bakteri TBC membutuhkan kontak yang cukup dekat dan lama dengan penderita, misalnya tinggal atau kerja bersama dan sering melakukan interaksi dalam kesehariannya. Jadi kemungkinan kita tertular. Jadi kemungkinan kita tertular TBC jika sekedar duduk di sebelah orang yang terinfeksi itu kemungkinannya sangat kecil, teman-teman. Misalnya di bus, kita duduk di bus atau di kereta. Nah, selain itu penderita TBC yang telah mengonsumsi obat anti tuberkulosis selama setidaknya 2 minggu juga beresiko lebih kecil menularkan penyakit ke orang lain. Jadi orang-orang yang telah mengonsumsi obat biasanya tuh ada beberapa kelompok orang yang lebih mudah bertular TBC, diantaranya orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti bayi, anak-anak, lansia, atau penderita HIV/AIDS. Ada juga yang kekurangan gizi atau diabetes dan gagal ginjal stadium akhir, kanker untuk perokok. Nah, di sini juga ada orang yang tinggal atau bekerja di lingkungan berisiko tinggi, misalnya panti jompo atau tempat penampungan tunawisma. Nah, di sini juga ada yang ketiga, yaitu orang yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh, seperti pada tempat-tempat yang memiliki lorong kecil tapi memiliki penduduk yang sangat padat, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini yang keempat adalah petugas medis yang merawat pasien TBC. Kan kalau kita merawat pasien bisa saja bahwa penularan itu resikonya cukup besar, teman-teman. Dan di sini juga ada orang yang tinggal dengan penderita TBC. Jadi sama seperti petugas medis. Nah, di sini juga ada orang dengan gaya hidup buruk seperti menyalahgunakan narkoba atau mengonsumsi alkohol. Di sini juga ada lagi orang yang sedang menjalani pengobatan yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh seperti kemoterapi. Nah, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah ciri-ciri penyakit tuberkulosis. Jadi, apakah teman-teman ada yang mengetahui apa sih ciri-cirinya sebenarnya? Pucat, lesu. Ya, itu juga diantaranya, teman-teman. Saya akan menambahkan bahwa ciri-cirinya itu adalah yang pertama seperti suhu tubuh meningkat. Jadi jika kita merasakan suhu tubuh meningkat atau biasa disebut dengan demam, itu juga adalah salah satu tanda-tandanya, teman-teman.
Jadi ciri-ciri yang kedua yaitu berkeringat di malam hari. Terkadang cuaca di malam hari itu biasanya dingin ya, tapi jika kita berkeringat di malam hari, terutama pada telapak tangan, itu adalah juga ciri-ciri dari terkena tuberkulosis, teman-teman. Ciri-ciri yang ketiga yaitu sering merasa lelah walaupun kita tidak sedang melakukan aktivitas, kita terkadang merasakan kelelahan. Nah, itu juga ciri-cirinya, teman-teman ya. Jadi kita juga biasa merasakan seperti yang ciri-ciri yang keempat yaitu adalah kulit pucat, teman-teman. Jika teman-teman mempunyai kulit yang tidak seperti biasanya, itu juga adalah ciri-ciri dari terkena penyakit tuberkulosis. Jadi yang kelima yaitu ada nafsu makan dan berat badan menurun. Biasanya ini terkena pada lansia ya, teman-teman. Jadi nafsu makan menurun itu biasanya terkena pada lansia ya, teman-teman. Biasa kalau sudah umur di atas 50 tahun itu nafsu makannya sudah mulai menurun. Jadi berdasarkan diagnosis medis, kebanyakan orang yang terinfeksi dengan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis ini tidak memiliki gejala, teman-teman. Ketika gejala memang terjadi biasanya berupa batuk, kadang-kadang ada bercak darah seperti kita batuk lalu di tangan kita ada bercak darah seperti itu, teman-teman. Banyak ya di sekitar kita orang yang merasakan seperti itu. Nah, itu juga biasanya dia sudah terkena tuberkulosis. Jadi teman-teman, ada pun langkah-langkah untuk mencegah penyakit tuberkulosis yaitu dengan cara tutup mulut saat bersin dan batuk. Jadi kita kalau bersin harus menutup mulut. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu ketika kita sedang bersin kita harus menutup mulut ya, teman-teman. Sama juga seperti batuk, kita harus menutup mulut juga, teman-teman. Tapi cara yang efektif yaitu kita menggunakan masker ya, teman-teman. Apalagi saat kondisi pandemi saat sekarang ini. Nah, ketika kita batuk menggunakan tangan, kita setelah batuk kita segera mencuci tangan kita dengan bersih, teman-teman. Nah, setelah itu langkah yang kedua yaitu ketika kita batuk berdahak, kita tidak membuang dahaknya sembarangan, teman-teman. Jadi biasanya kita membuang dahak itu di WC ya, teman-teman, dan menyiram dengan air secukupnya. Nah, setelah itu di rumah juga kita harus memiliki ventilasi atau jendela agar udara bebas keluar dan masuk. Nah, seperti itu. Adapun beberapa kelompok orang yang memiliki risiko lebih tinggi terkena TBC yaitu seperti yang pertama, orang yang sistem kekebalan tubuhnya menurun. Contohnya pengidap diabetes, orang yang menjalani rangkaian kemoterapi, atau biasa juga pengidap HIV atau AIDS, dan orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Nah, sekian penyuluhan kesehatan dari saya, teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.